Sometimes dissatisfaction arises when one sees someone's success. Kadangkala ketidakpuasan muncul ketika seseorang melihat kesuksesan orang lainnya. This dissatisfaction can have the characteristics of jealousy, resentment, aversion and envy, of not taking pleasure in the prosperity of others. Ketidakpuasan tersebut bisa saja memiliki karakteristik dari kecemburuan, penyesalan, kebencian dan iri hati, serta tidak senang dengan kesejahteraan dari orang lain. Its function is not to take delight in the good fortune or happiness of others. Jadi fungsinya itu adalah tidak suka akan nasib baik atau kebahagiaan dari orang lainnya. Jealousy and envy can arise only with consciousness rooted in aversion. Kecemburuan dan iri hati itu hanya dapat muncul bersama dengan kesadaran berakar kebencian. Aversion, jealousy and envy make the mind hot, tired and exhausted. Ya, kebencian, kecemburuan dan iri hati membuat pikiran menjadi panas, lelah dan letih. Unchecked, such behavior can bring about a person's death. Jika tidak diperhatikan atau tidak diamati, maka perilaku seperti demikian itu dapat membawa kematian pada seseorang. Do you believe because of jealousy we can die? Apakah Anda percaya hanya karena cemburu saja Anda bisa meninggal? Do you remember the story of Devadatta, the bee, and Bodhisattva? Ya, apakah Anda mengingat cerita mengenai Dewadatta ya, si lebah dan si Bodhisatta kita? Remember? 5 eons ago, Devadatta, the bee, died because of jealousy towards the Bodhisattva. Ya, jadi 5 kapa yang lalu si Dewadatta tersebut meninggal ya disebabkan karena cemburu kepada Bodhisattva. The dissatisfaction rooted jealousy or envy mind which arises rooted consciousness rooted on aversion. Ya, jadi kecemburuan, iri hati dan serta apa itu yang kesadaran merupakan kondisi yang kesadaran yang berakar kepada kebencian. Because of jealousy, dissatisfaction and not taking delight in the prosperity and success of others, some devas die. Ya, dikarenakan kecemburuan, ketidakpuasan dan ketidaksenangan terhadap kemakmuran dan keberhasilan dewa lainnya, maka beberapa dewa bisa meninggal. We should try to suppress the time we feel jealousy towards someone. Kita harus berusaha menekan perasaan ya jika misalkan pada saat kita merasa ada timbulnya kecemburuan dari diri kita kepada orang lainnya. If we understand law of karma deeply, we can improve it. We can train our mind more than now what many people in the world encountering. Ya, jika kita bisa mengerti hukum karma, bekerja hukum karma secara mendalam, maka kita akan bisa berkembang dan kita akan bisa melatih diri kita untuk mengatasi masalah-masalah seperti yang dihadapi oleh manusia-manusia secara umumnya di dunia ini. I started my talk with the sentence, nothing happens without causes. Every cause has its own cause. Every effect has its causes. Ya, jadi tadi Bante memulai damatoknya dengan kalimat
setiap kejadian itu pasti ada sebabnya, tidak ada akibat tanpa ada penyebabnya. When people see someone's success, they feel easily what? Jealousy. Ketika seseorang melihat orang lainnya sukses, maka orang tersebut akan dengan sangat mudahnya merasakan kecemburuan. We should try to develop sympathetic joy or happiness towards those who are successful. Ya, kita harus berusaha mengembangkan ya, melatih kegembiraan simpatik atas kesuksesan daripada yang dimiliki oleh orang lain. They become a successful ones, or they become a wealthy persons, or they become famous, not because there is no causes, but because there is their causes. Mereka bisa menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang kaya, dan menjadi orang yang tenar. Bukan hanya datang begitu saja, itu terjadi pasti ada sebabnya. Mereka bisa demikian itu pasti ada sebabnya juga. Is there any cause? The result of beauty and ugly? Apakah ada sebab yang bisa menyebabkan kecantikan maupun kejelekan? Is there any causes? Apakah ada sebabnya? Do you believe in it? Apakah Anda mempercayai hal tersebut? Is there any causes being rich and poor? Apakah ada sebabnya menjadi yang kaya maupun yang miskin? Do you believe in it? Apakah Anda mempercayainya? Is there any causes being famous and what? I don't remember the word. Apakah Anda Anda yakin bahwa memang ada penyebabnya ya dari orang bisa menjadi terkenal, menjadi baik terkenal maupun tidak terkenal maksudnya? Even I forgot, you understand. Ya meskipun Bante tadi lupa bahasanya apa, tapi Anda pasti tahu maksudnya. Do you believe in it? Apakah Anda percaya? If it is so, why do you feel jealousy? Kalau Anda percaya, kenapa Anda masih timbul kecemburuan juga? This is our samsara habit. Ini merupakan kebiasaan ya, dari kebiasaan samsara kita. Like a parasitic habit. Parasite, ya? Seperti kebiasaan yang parasit ya, bersifat parasit pada diri kita. Always with us. Selalu bersama dengan kita kebiasaan ini. But in this very life, we all should improve this weakness. Ya, tapi di kehidupan sekarang ini juga kita harus berusaha ya, mengurangi kelemahan ini, mengikis ya kelemahan ini, kekurangan ini. As I told all of you, sometime because we have anger, we may be angry sometime. Because you have anger, you may be angry sometime. Because you have jealousy, you may feel jealous sometime. I don't say not to feel angry. I don't say not to feel jealousy, but quickly you should change your mind. Ya, karena Anda memiliki kemarahan atau kebencian, maka Anda pun kadang-kadang bisa timbul rasa benci ataupun rasa marah. Karena kadang Anda memiliki kecemburuan, maka Anda pun bisa timbul rasa cemburu. Jadi maksud Bante itu bukan tidak boleh, bukan tidak ya untuk tidak memiliki namanya cemburu maupun rasa benci tersebut. Tetapi begitu baik benci maupun cemburu tersebut muncul, kita dengan cepat menyadarinya dan kita mengubahnya. If you feel jealousy, quickly reflect law of karma. Nothing happens without causes. They become successful because of their karma. I should be happy with them and try to improve it. If you make such habit again and again, that weakness can be improved. Jika misalkan Anda melihat kesuksesan orang lain, lalu Anda merasakan cemburu kayak gitu, lalu dengan cepat setanggap mungkin ya Anda coba merenungkan tentang bagaimana bekerjanya hukum karma tersebut.
bahwa tidak ada yang terjadi tanpa adanya penyebab. Jika Anda bisa merenungkan dengan cara demikian kayak gitu, maka Anda akan bisa mulai kelemahan-kelemahan Anda itu akan mulai Anda bisa perbaiki dan ditingkatkan lagi. If we feel jealousy towards someone's success, because of this jealous mind, when it gives its result in the future, there will be lacking of companions will be the result. Ya, jika kita sering memiliki rasa cemburu di dalam pikiran kita, maka jika rasa cemburu tersebut membuahkan hasilnya di keadaan mendatang, maka dia akan memberikan dampak kita kurangnya tidak memiliki banyak sahabat. Do you think having a lot of companions is good? Menurut Anda, kalau memiliki banyak sahabat atau teman itu apakah itu hal yang baik? Do you think having a lot of followers is good? Apakah menurut Anda jika memiliki banyak pengikut itu merupakan hal yang baik? How do you think? Bagaimana menurut Anda? Do you want many followers? Apakah Anda ingin memiliki banyak pengikut? If you have accumulated good karma, you can't reject. Jika Anda telah mengakumulasi karma seperti demikian, Anda tidak bisa menolaknya juga. Yes, it is much dukkha having many followers. Ya, jadi kalau memiliki banyak pengikut itu juga memiliki banyak duka juga. But the one who have a lot of followers, a lot of companions, and the one who has no companions, their mindset is not the same. Their mindset is very different. Ya, akan tetapi jika kita bandingkan orang yang memiliki banyak pengikut dan orang yang banyak memiliki sahabat dengan orang yang tidak memiliki pengikut, kita bandingkan tersebut, kedua orang ini berbeda. Pola pikir mereka itu berbeda sekali. The one who has no companions will suffer because of having no companions. Ya, jadi orang yang tidak memiliki sahabat itu dia akan menderita karena tidak memiliki sahabat. The one who has a lot of companions do suffer because of having a lot of companions. Sedangkan orang yang memiliki banyak sahabat juga akan menderita karena memiliki banyak sahabat. But the one who has no is longing for. But the one who has, knowing the fault of having a lot of followers, he can admonish himself. He can adjust himself more. He is not longing for, but he try to make use of having a lot of followers. Do you get what I mean? What are you thinking? The one who has no companions, he or she is longing for to have companions. Jadi seseorang yang tidak memiliki sahabat ya gitu, dia pasti ingin berharap untuk bisa memiliki sahabat atau teman. He suffer because of having no companions. Dia menderita karena tidak memiliki sahabat atau teman. But the one who has a lot of companions also suffer. Tapi orang yang memiliki banyak sahabat atau teman, dia juga menderita. Because need to handle many things. Ya, karena banyak hal yang harus dilakukan. Need to comfort, need to encourage, need to be patient. Ya, harus berusaha memberikan kenyamanan, harus berusaha memberikan semangat, dan juga harus memiliki kesabaran. Because of this reason, what happened? The one who has a lot of companions. Karena hal tersebut, maka apa yang terjadi kepada orang yang memiliki banyak sahabat tersebut? The development and maturing of intelligence occur because of having a lot of companions. Ya, berkembangnya kebijaksanaan atau matanya kebijaksanaan itu salah satu penyebabnya itu adalah karena memiliki banyak sahabat.
Is it true? Apakah hal tersebut benar? The development and maturing of intelligence occur because of having a lot of companions. Ya. Bapak berkembangnya dan membesar menyebabkan matangnya kebijaksanaan itu karena memiliki banyak sahabat. But because need to handle, need to solve, need to do many things, that those who have a lot of companions, finally they see the fault of having a lot of companions. Ya, jadi karena memiliki banyak sahabat, mereka harus bisa sehingga mereka melakukan banyak hal, berusaha mengatasi banyak masalah, maka mereka pun mulai melihat bahwa adanya ketidakbaikan atau kekurangan dari memiliki banyak sahabat. Our bodhisattva and the wise at the Buddha time, they could enlighten. Is it because of giving up? Is it after giving up their followers, or without having giving up their followers? Bodhisatta kita dan juga orang-orang bijaksana pada masa Sang Buddha tersebut, mereka bisa memiliki pencapaian karena disebabkan mereka melepaskan orang-orang yang pengikut mereka, atau mereka mendapatkannya karena dengan cara tetap tidak melepaskan banyak pengikut mereka. All the enlightened ones had fulfilled 10 paramis. Among 10, one is nikama, renunciation. Jadi dia dari 10 jenis parami tersebut kayak gitu ya, yang untuk dipenuhi kayak gitu untuk bisa mencapai pencerahan dari mereka yang para tercerahkan tersebut. Ada salah satunya itu adalah parami dari nekama atau pelepasan. How to fulfill that parami, renunciation parami? Bagaimana cara untuk memenuhi parami dari nekama tersebut? By choosing ordained life. This is one way of fulfilling that parami. Dengan cara memilih hidup penabisan, itu adalah salah satu cara untuk bisa memenuhi parami dari nekama. Another way is giving up living things and non-living things. Hal lainnya adalah dengan cara melepaskan barang-barang yang berkehidupan maupun barang yang tidak memiliki kehidupan. Without seeing the danger, without seeing the fault of having living things, possessing living things and non-living things, not easy to lead the way leading to an end of suffering. Tanpa bisa melihat ya kecacatan dari adanya kepemilikan baik benda-benda yang hidup maupun benda-benda yang tidak hidup, maka kita tidak akan bisa menjalani kehidupan yang mengarah pada berakhirnya penderitaan. Because of the karma accumulated by the jealous mind, it gives its result having no companions. Dikarenakan karma dari kecemburuan tersebut, maka karma jika terakumulasi maka memberikan hasil, yaitu kita tidak memiliki sahabat-sahabat maupun teman. Because of lacking of followers, he or she is longing for such things. Ya, karena kurangnya pengikut, maka dia pun mengharapkan akan adanya pengikut-pengikut. Because of lacking of followers, because of having no followers, he or she got no opportunity to know the fault and the danger of having a lot of companions. Ya, karena kurangnya atau tidak memiliki sahabat-sahabat, maka dia tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa mengerti kecacatannya atau ketidakbenaran dari memiliki banyak pengikut. Because of taking no delight in someone's success, he or she will not be a successful person. Karena tidak berbahagia atas kesuksesan orang lain, maka dia sendiri tidak akan bisa menjadi orang yang sukses. Because of being unsuccessful, cannot understand the fault and the danger of being success.
Karena tidak bisa menjadi orang yang sukses, maka dia pun tidak bisa mengerti kecacatan dari menjadi orang yang sukses. Because of this reason, cannot get the opportunity to fulfill the Nikama Barami. Karena alasan tersebutlah maka tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk memenuhi parami nekama. Is jealousy good? Apakah kecemburuan itu hal yang baik? Today, this morning, one lady asked me how to handle this jealousy. Now I give an answer. Please consider much about this. Hari ini ada seorang umat wanita bertanya kepada Bante mengenai kecemburuan kayak gitu, bagaimana mengatasinya. Jadi malam ini Bante akan memberikan jawabannya. Jadi dipikirin atau dipikirkan baik-baik. I want to give a suggestion which can apply practically in your life for whatever defilements comes up to the surface of your mind. Ya, jadi Bante ingin memberikan saran ya, bagaimana cara untuk mengatasi berbagai macam kekotoran batin itu jika sudah timbul ke dalam permukaan. Because of dissatisfaction, we waste a lot of our time. Karena ketidakpuasan tersebut kita telah mensia-siakan banyak waktu kita. Because of pride, we waste a lot of our time. Karena kesombongan kita juga telah menyia-nyiakan banyak waktu kita. Because of jealousy, we waste a lot of our time. Dikarenakan kecemburuan kita juga menyia-nyiakan banyak waktu kita. When we are feeling jealousy strongly, when we are feeling dissatisfaction strongly, we can't do what we need to do. Ketika kita merasakan ketidakpuasan ataupun kecemburuan dengan sangat kuat, maka kita tidak bisa melakukan hal yang memang seharusnya kita lakukan. I suggest you, whatever undesirable feeling arises in your mind, please find a book. Okay? The book you like. Please read quickly. Your mind will change. Ya. Jika timbul kecemburuan ya atau ketidakpuasan terhadap di dalam perasaan tidak nyaman pada diri Anda, maka Anda cepat-cepat cari buku dan baca buku tersebut. Pikiran Anda akan berubah. To be able to read good books, you have to be mindful. In the beginning, maybe not easy to read. Try to read. Your mind change. Be happy. Karena untuk bisa membaca buku yang bagus, kita memerlukan perhatian ya gitu untuk bisa membaca buku tersebut. Mungkin pada awalnya kita bacanya juga agak ogah-ogahan kayak gitu, tapi kalau kita terusin baca lagi kayak gitu, kita itu akan setelah kita membaca, pikiran kita pun akan mulai berubah. This is very good method. Ini metode yang sangat bagus sekali. Okay, so please be a book with you all the time. Jadi bawa buku lah kemanapun Anda pergi ya setiap saat. Okay, I will continue my talk.